Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi pembelajaran kali ini tentang estimasi biaya konstruksi yang merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan untuk kelas 12 di jurusan DPIB semester 5 yang akan membahas tentang metode analisa harga satuan. Peta konsepnya seperti yang ada di slide, terdiri dari metode analisa harga satuan. Ada 3 garapan atau yang perlu dibahas mengenai pengertian metode analisa harga satuan. Yang kedua mengenai daftar harga bahan-bahan bangunan, daftar upah pekerjaan, daftar analisa. Yang ketiga adalah analisa harga satuan upah pekerjaan, analisa harga satuan bahan, dan analisa harga satuan pekerjaan. Kita awali dengan pengertian analisa harga satuan. Analisa harga satuan pekerjaan adalah beberapa metode yang dilakukan untuk mendapatkan nilai harga dari jenis-jenis satuan pekerjaan konstruksi. Analisa harga satuan pekerjaan biasanya didasarkan kepada beberapa ketentuan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di negara kita yang menjadi acuannya menggunakan penyusunan analisa harga satuan pekerjaan sebelum adanya Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dalam hal ini, SNI, pedoman teknis, analisa harga satuan pekerjaan bidang gedung cipta karya dan perumahan adalah BOW. Itu bahasa dari Belanda. Karena analisa ini ditetapkan oleh Dir BOW pada tanggal 28 Februari tahun 1921, yaitu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun tidak menutup kemungkinan sampai saat ini metode yang digunakan berdasar pada metode BOW. Setelah menentukan standar acuan yang digunakan untuk penyusunan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan daftar harga satuan bahan, alat, dan harga satuan upah. Nah, ini seperti yang terpampang dalam slide, ada 3 poin. Daftar harga bahan bangunan adalah harga satuan bahan yang menghitung banyaknya volume masing-masing bahan serta besarnya biaya atau harga bahan. Yang kedua, daftar upah pekerjaan. Harga satuan upah adalah menghitung banyaknya volume masing-masing upah, jenis keahlian tenaga kerja, serta besarnya biaya atau harga. Dan yang ketiga, daftar analisa. Daftar analisa adalah gabungan antara daftar harga bahan bangunan dan daftar upah pekerjaan yang dikalikan dengan indeks atau koefisien untuk setiap uraian pekerjaan konstruksi. Nah, untuk yang pertama, jadi daftar harga bahan bangunan itu disesuaikan dengan kebutuhan bidang konstruksi apa yang akan kita kerjakan. Tentunya kita harus mengumpulkan berbagai jenis bahan disesuaikan dengan pekerjaan. Akan sangat berbeda apabila pekerjaan konstruksi gedung, jembatan, jalan, dermaga, dan lain-lain. Bahannya pasti berbeda. Kalau kita menganalogikan penggunaan bahan sama seperti kita mau masak. Mau masak apa? Misalkan bala-bala atau nasi goreng. Tentunya bahan-bahan utamanya itu
ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Nah, pada daftar harga bahan bangunan tentunya harus menyesuaikan dengan pekerjaan konstruksi. Ketika pekerjaan konstruksi bangunan gedung, tentunya bahan-bahan yang harus kita cari adalah bahan-bahan yang sifatnya untuk kebutuhan bangunan gedung. Termasuk untuk daftar upah pekerjaan. Di negara kita masih dikenal dengan ada beberapa jenis untuk pekerjaan. Salah satunya ada pekerja atau biasa di tiap daerah itu berbeda, ada yang disebut dengan laden atau juga kenek. Ada juga tukang. Tukang itu variatif maksudnya. Disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau untuk pekerjaan batu atau pekerjaan beton ya namanya tukang, spesialisnya di bidang batu beton. Kalau yang mengelola kayu atau mengerjakan pekerjaan kayu tentunya tukangnya adalah tukang kayu. Termasuk untuk tukang-tukang yang pekerjaan pembesian, namanya juga tukang besi. Nah, ini juga disesuaikan dengan tadi, tetap sesuai dengan yang namanya pekerjaan yang akan dilakukan. Selain daripada itu juga ada yang disebut dengan kepala tukang. Kepala tukang itu kalau kompleksitas pekerjaannya tinggi, jadi harus ada orang yang paham dan nanti bisa menjelaskan kepada tukang dan laden untuk tahapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah daftar analisa. Seperti tadi dipaparkan, daftar analisa adalah gabungan antara daftar harga bahan bangunan dikali dan daftar upah pekerjaan dikalikan dengan indeks atau koefisien dari setiap uraian pekerjaan konstruksi. Yang mana kalau kita punya sebuah barang, taruhlah, saya analogikan untuk pekerjaan 1 meter persegi pekerjaan pasangan bata, tentunya di situ ada bahan. Bahannya apa saja? Salah satunya ada batu bata, ada pasir, ada semen. Jenis pekerjaannya juga tentunya tukang batu atau tukang tembok. Di dalamnya ada kenek atau pekerja. Nah, untuk pekerjaan 1 meter persegi itu berapa lama tukang tersebut bisa melaksanakan pekerjaan? Maka keluarlah yang namanya indeks atau koefisien dari sisi upah pekerja. Termasuk dari 1 meter persegi itu kebutuhan untuk batu bata, kalau kita menggunakan bahan batu bata merah, berapa buah? Nah, nanti bisa kelihatan. Berapa kubik? Berapa kilo kalau misalkan semen yang akan dipergunakan. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam media pembelajaran untuk analisa harga satuan pekerjaan. Demikian saya selaku pengajar di desain pemodelan dan informasi bangunan, saya Firman Sulaiman Alhamzah, dan saya bekerja di SMK 9 Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.